wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat waktu subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari yang sangat bahagia ini di penghujung bulan Rajab, karena hari ini mungkin tanggal 30 Rajab, mungkin juga tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah bisa datang ke masjid dengan tujuan tidak lain hanya kita ingin melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, siapa berwudu di rumah, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu, dalam riwayat wa asbagha wudu'ahu, bahasa kitanya meratakan wudunya, artinya lipat wudunya baik. Ada yang mengatakan fa ahsana wudu'ahu, berwudu di rumah, wudunya dengan baik, kemudian dia berangkat ke masjid. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Tabassha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya tabassha? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridha, serta ibarat orang yang sudah beberapa tahun kalimnya sambuling kedua padat, apakah padat? Saya kada lawas, kada beritanya beberapa tahun sudah kepada tahu ibadah Anda yang kada tahu, ada tahu tiba-tiba nongol datang orang di kampung keluarganya sakwaan gembira kurang tahajudan. Masya Allah, lawasnya kita kada bertakuan ibadah ikam, alhamdulillah ikam panjang umur dengan orang yang gaib, orang yang ini, orang yang lawas kada datang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita pulang ke masjid dengan wudu yang baik sampai ke masjid, Allah Ta'ala sama melakukan sebagaimana orang yang lawas pada baru datang. Saking sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang datang ke masjid, kata Rasulullah, ini kan masjid depannya rumahnya Allah, langgar itu rumahnya Allah. Kita ini ibarat datang ke masjid, tamu, ampun kita. Siapa yang ampun tamu? Yang ampun tamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah melakukan dengan tamunya? Kita ampun kawan bailah, ada pada lingkungan aku lawas kada bailah tak barang banyak kepada kawan kedah bailah. Kita siapkan, kita sediakan mungkin minuman, mungkin makanan dan
mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita walaupun kita tidak minta, kan Rasulullah itu kada minta. Rasulullah kada minta, malah oleh Allah. Begitu sudah Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah sampai selesai, Allah yang bertanya, "Sal, minta untukku." Tapi Nabi tidak minta, Allah memberi. Sahabat kita, sembahyang kita, baca Quran kita, baca salawat kita, baca istighfar kita, kan ada berdoa, kan ada minta apa-apa, Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang akan kita minta. Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi kalau kita berdoa, kalau kita meminta, ada salahnya. Seandainya kita tadi baca Quran, seandainya kita baca salawat, seandainya kita baca istighfar, kalau panen ada sahur berdoa, aduh aku hari ini gimana ada sahur, ada. Karena Rasulullah mengatakan tanpa berdoa, tanpa meminta, Allah akan memberi apa yang diberikan oleh Allah SWT yang terbaik menurut Allah. Ingat, yang terbaik menurut Allah. Karena kadang-kadang kita minta sesuatu perasaan kita ini dan tepat, tapi tidak. Sehingga Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairun wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang menurut benar pikiran kita ini yang baik, padahal di Allah Ta'ala itu jelek bagi kamu, itu terbaik. Tapi ada sesuatu yang menurut kita kada baik, kada bagus, tapi malah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Hendak pulang ke pasar, ya kan? Itu jet. Mungkin dia berpikir, aduh, ada jet, dia mempunyai ke pasar, ada apa-apa. Ternyata pasar saat kita sebaik karena hujan kada baik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ketika ada jadi ke pasar, bahwa makan berbayuk betah. Berarti apa? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan yang terbaik. Kembali, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sebagaimana tadi dikatakan tabasybash Allah, bahasa kita ya, Allah itu ridha dengan kita, gembira dengan kita, sebagaimana orang yang lawas ada sudah tangan sekali dia datang keluarganya kemudian wah alhamdulillah kata gembira badan orang lawas kata kenali ini kan kita tahu dah datang orang yang melaksanakan itu dengan bagus kemudian datang ke masjid, demikianlah dilakukan oleh Allah dalam hadis sahih. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam tadi Anda Pak Riyadu sudah banyak menceritakan, termasuk di antaranya kelebihan, keistimewaan salat lima waktu dan lain sebagainya. Hari ini kita ingin menyampaikan tentang kerugian kalau kita meninggalkan salat lima waktu. Salat lima waktu tadi kan kalau menurut dalam hadis dikatakan oleh Nabi, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu salat. Dan di hari kiamat kan kita akan dihisab oleh Allah. Sebuah pekerjaan yang kita kerjakan setelah kita sudah balik, setelah kita sudah dewasa, maka kita sudah berlaku hukum taklif. Bahasa kita itu larangan dan perintah itu berlaku. Jadi kalau meninggalkan sholat itu memang ada. Siapa orang yang boleh ada sembahyang itu ada, dan siapa orang yang kada boleh ada sembahyang itu juga ada. Siapa orang yang boleh ada sembahyang, biar jelas, ya kan? Biar jelas. Nah, boleh ada sembahyang itu pertama katakan lagi belum
Ya, dia baru kan sembahyang sengaja kan boleh. Bukan ini boleh, boleh kan boleh. Kan boleh. Kan boleh. Dalam keadaan makmum dia sehingga mungkin karena diadakan apa dia saja berfoto. Salah itu boleh kalau makmum luar biasa atau diulang lagi sini terkuring aku makmum pada berapa? Karena dia dalam keadaan makmum. Dan ini tidak dibuat-buat. Dan terakhir, tak boleh kata sambil untuk kurang gila. Dan kurang gila, ada tahu tidak apa-apa ya. Dan lalu dia dan karimut kita listrik di kuring ini ya. Nah ini ada sembahyang. Dan bila ada kan dalam kriteria yang membaca dia, ayo ada sembahyang. Ampun sudah Tuhan.
ujar Sidin, orang bakal itu rajin, orang rajin baca Quran, orang rajin sembahyang ada tak tujuan masuk surga. Ujar orang dia balik, aku dah cukup di warung ni pak. Ya, orang liur ke Sidin malah dia baru. Aku dah di Sidin hanya kena masuk surga, tak cukup ni pula. Sidin merasa, Sidin yang kira kena rasa. Aku di warung lepas, dia hanya melihat dia kan. Dan di sinilah hidup kita. Maka apa yang dikatakan sepadan itu benar juga. Dilihat dulu orang memang tuaan sampai dia ngapain. Dilihat-lihat dulu, ya kan, lulusan panas ini. Jadi artinya pintar benar umumnya lagi sama membawa orang kata sampai yang ini. Maka ini kedua. Jangan bisa sini hanya ayam situ. Yang berbahaya ini mempengaruhi membawa orang. Ini yang salah. Ini yang sangat berbahaya. Ampun kata sampai yang itu seorang aja di hadapan membawa orang. Kenapa tidak akan berbahaya? Sudah seorang kata sampai yang membawa orang pula. Nah, jangan sampai yang membawa orang. Ayo, kita sadar sudah. Kita tidak Tuhan, kita matahari sudah dihilir. Sadar kita sudah. Dah bujur kawan dah. Ayo, sadar kita sudah Tuhan. Dah kita kok. Tapi kalau jangan sampai yang lah, malah orang rajin kebagian dah. Sudah kenapa kan bahasa sampai yang ini aja sampai yang mau gini pintarnya pandai itu besok pandai benar. Kembali siksaan ada orang yang meninggalkan sembahyang itu dalam hadis sahih sangat jelas. Dan yang kita benar itu yang pertama kisah di dunia. Nah, di dunia kita lihat sembahyang, kita sholat, kita pun juga masih saksi lagi diterima oleh Allah supaya kita dikadar. Cuma kita berharap bila itu supaya mudah supaya kita diterima oleh Allah, ya kan? Ya, ada general seberapa lah mudah-mudahan kalau diterima oleh Allah. Coba aku ada sembahyang, ya kan? Ada sembahyang lah, beda sudah, ya kan? Apa bedanya orang tak sembahyang lawan ada sembahyang? Apa bedanya orang yang beribadah lawan ada orang beribadah? Bedanya itu ibadat orang yang tulis lawan orang yang beribadah. Beda benar. Bapak dia lawan orang tulis ini hampoi yari-yari surat tahu. Ada benar kan? Beda loh. Mana yang baiknya pandangan lawan tulis baik tulis. Bedanya dah orang tak salah kepada sembahyang orang yang beribadah dan beribadah itu ibaratnya orang tak mati lawan orang hidup. Apa orang hidup ya ada kawan dikebak lagi dan dikibit ada bangkai lagi ditawarin untung ada untung lagi sini dia dikurehi ada tak kurehi lagi orang mati. Yang babakan oleh Nabi dalam Quran itu orang yang beribadah orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, tanpa ayat tadi, ya kan? Maka oleh karena itu, apa yang dikatakan seperti tadi malam itu, kita ini orang yang disayangi Allah atau orang yang tidak disayangi Allah. Mungkin kita hidup di dunia ini adalah Allah Taala takdir itu hendak benar supaya disayangi lagi. Berhari di media kan hari lagi pak. Berhari di media itu bila ia berarti atau bila hendak kawin itu mencari yang pitua. Dia berhari pitua. Pitua itu artinya ilmu supaya kayak apa seorang ini disayangi lagi. Macam-macam mencari apa yang berpilih-pilihkan apa-apa ada tahu juga. Supaya itu duduk jangan artinya dapat seorang istri seorang bini hendak supaya disayangi dengan dia. Lelakian juga berbini kayak apa supaya disayangi Tuhan. Bini kata sayang kata bapak saling Tuhan sayang dulu dia kan benar mencari
sembarang aja, tapi Allah Ta'ala sayang. Mana yang baiknya disayangi Tuhan, disayangi diri, tapi Allah Ta'ala murka, naudzubillah min dzalik. Sehingga Nabi itu kan menceritakan kita janganlah takut di dunia ini. Seandainya orang sedunia ini ingin memati kita, ingin membunuh kita, tapi kalau Allah memelihara kita, kita pasti akan selamat. Sebaliknya, kalau kita ini disayangi orang di kampung, disayangkan sebelahan, ada dapat saya berubah atau berbeda sebab saya, tak karena kita ini punya disayangi benar. Tapi Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala tidak menyayangi kita, tidak akan selamat kita, tidak akan selamat kita. Nah, kita ini supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ikutilah orang yang disayangi Allah. Ikutilah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turutilah dengan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang orang yang disayangi Allah? Di dalam Al-Quran jelas, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. La, Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu sayang lawan orang yang takwa. Antara orang yang tidak takwa disayangi oleh Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Orang yang disayangi oleh Allah yang mencintai sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in. Pokoknya kalau kita menyayangi, mencintai orang-orang yang disayangi oleh Allah, kita akan disayangi oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita murka, kalau kita benci, kalau kita tidak sadar, kalau kita marah, kalau kita dendam dengan orang yang disayangi oleh Allah, hati-hati. Hati-hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kamu dengan orang yang berilmu, hati-hati kamu dengan orang yang takwa. Kenapa? Itu adalah bagaikan racun bagi kamu. Orang yang membenci, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang baik, kita benci, itu kata Rasulullah, hati-hati, itu adalah bagaikan racun bagi kamu. Racun. Berarti selama kita benci, selama kita ini ada di dalam hati tidak senang dengan orang yang saleh, selama itu racun itu ada di dalam diri kita. Berubat kemana-mana, ada yang waras, ada bahan waras, percaya ada waras. Nah, disinilah kita ini baru kadang-kadang dia tak punya dulu. Inilah sebenarnya sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, kata Nabi Rasulullah, tapi ternyata Abu Jahal itu sampai mati. Bencilah menurut Ibnu Abbas, ya kan, Abu Jahal itu kan matinya rata-rata di perang, atau perangnya Badar. Sudah dan parah mati itu, Abu Jahal masih lagi mengatakan, padahal kawan-kawan di Muhammad, aku sampai akhir ada rindat, ada setan mau dia parah mati sudah. Ya, keluar aja lu kata lebih lagi dia Abu Jahal dia Abu Jahal. Jadi kita orang yang beriman, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, maka kita ada kunci kita di dunia ini sudah. Bagaimana supaya kita menjadi kekasih Allah? Bagaimana supaya kita menjadi dulu? Tapi dia dulu itulah kasih penafas. Orang yang mengikuti Nabi, orang yang menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, juga akan merasakan sebagaimana penderitaan yang dihadapi oleh Rasul. Pasti, ya kan? Pasti sudah. Ya kan? Zaman Rasulullah SAW, ya kan? Di Makkah orang yang sudah beriman banyak. Pindah Nabi ke Madinah, ada pula orang munafik, ya kan? Jadi kalau di Madinah itu musuh Nabi beda dengan di Makkah. Di Madinah
Khadijah itu musuh Nabi, beda dengan yang dibakar. Nah, apa beda yang dibakar? Dibakar ini jelas musuhnya. Abu Jahal musuhnya, Abi Lahab musuhnya, ya kan jelas. Umayyah bin Khalaf musuhnya jelas. Kalau di Madinah ini musuhnya ada di samping Nabi. Kadang-kadang dia ikut sebagian belakang Nabi. Siapa mereka? Ya kan siapa mereka? Nah ini namanya biasa orang bahari. Kenapa? Musang berbulu ayam. Ayam dia tak pikirannya ayam baik. Sekalinya musang. Bila sudah pindah lidah dimakannya. Dah bahaya kan? Dan ini karena musang berbulu ayam. Ya kan? Kalau mereka sebaik musang berbulu ayam. Ini jadi teraja orang yang munafik. Di luarnya ayam, padahal hatinya musang. Ada lagi sebutin lagi. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Nah, tunjuk lurus, tapi kelingkingnya beda dah. Menunjuk tapi berkait ya. Di hadapan di belakang menunduk membelaluan. Ini orang kamu. Tapi ini berbahaya. Karena perkara ada berbahaya. Jadi kalau yang musuh jelas musuh sudah tinggalkan. Terjadi masalah. Ada ini kan dibadakan musuh tidak boleh, tidak paksa orang aja lawan Nabi ya kan. Belum berarti salah juga itu. Sehingga turun ayat idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan surah munafik bila datang orang yang munafik dia mengatakan kamu Rasulullah. Hati-hati ya Allah innahu lakadzibun, ditulis saja jangan ucap buntu padanya. Jadi kita ini orang yang beriman ini kalau kita ingin disayangi dicintai oleh Allah, ikutilah orang yang disayangi oleh Allah. Ikutilah orang yang disayangi oleh Rasulullah. Kita berdoa biasanya bila tonton sama dia ayat akhir ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ya Allah, hai orang yang membolak-balikan hatiku, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi man habbaka wa habba rasulika. Ya Allah, tetapkanlah di dalam hatiku. Kalau tadi sampai qalbi ala dinika, tsabbit qalbi ala hubbika, supaya aku niscaya sayang lawan Engkau ya Allah. Wa hubbi nabiyyika, supaya aku sayang lawan Nabi Engkau ya Allah. Wa hubbi man habbaka, menyayangi orang yang aku cintai ya Allah. Wa hubbi man habba rasulika, seorang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sayang lawan Allah ya kan? Ya, itu tadi itu. Makanya setiap waktu kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ya Allah, tetapkan hatiku supaya selalu menerima agama Engkau dan taat pada Engkau. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala hubbika, sayang kepada Engkau. Wa hubbi nabiyyika, menyayangi Nabi Engkau. Wa hubbi man habbaka, menyayangi orang yang Engkau cintai. Wa hubbi man habba rasulika, orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kalau ini kita jadi sayang lawan Allah, sayang lawan Rasulullah, sayang lawan sayangnya Allah, sayang lawan sayangnya Rasulullah SAW. Ada ini kita sayang lawan Allah, sayang lawan Rasulullah, tapi orang yang disayangi Allah, sayang Rasulullah kan disayangi. Marah Allah, Allah aja menyayangi lawan orang ini. Maka oleh karena itu, kita ini kalau melihat orang-orang yang bahasa kita ya, tahu sekarang orang yang hidupnya tidak beruntung. Kita itu tahu Rasulullah SAW itu menurut ceritanya ya kan, Nabi mengatakan orang-orang yang fuqara, orang yang masakin itu orang yang disayangi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Rasulullah, disayangi oleh Rasulullah. Jangan dikira ada, dikira orang miskin, orang fakir ini adalah orang yang sia-sia, ini orang yang disayangi oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah. Jadi kalau kita membantu, kalau kita memikirkan, kalau kita menolong orang-orang yang doa ini, kita
termasuk menolongi orang yang disayangi oleh Rasulullah. Ya, jadi waktu kita kita lihat ini orang yang disayangi Allah, orang yang disayangi Rasulullah. Kita sayangi mereka, kita bantu mereka, kita pikirkan nasib mereka. Ini adalah orang yang disayangi oleh Allah, ini yang disayangi oleh Rasul. Jadi kembali, salat 5 waktu ini adalah merupakan salah satu kilometer sekarang ini kan penentuan kita ini dalam amal ibadah kita ini oleh Rasulullah SAW ialah salat 5 waktu. Dan kalau kita masih bisa berjalan, ya patah awas, tarikat awas, ya kan, batis pindah sehat aja ya. Ada juga baru bilanya pindah talimat lawas, ya sabar, pindah berat berdiri, kan ada apa? Tapi kita gunakanlah masih mumpung kawal ke masjid, masih mumpung kawal ke langgar, jangan disia-siakan waktu ini. Karena gunakanlah waktu sebaik-baiknya, apalagi kalau sebaik-baiknya untuk akhirat. Untuk akhirat. Kalau sebaik-baiknya kita gunakan untuk dunia, coba ya kaidah kalau untuk dunia, tak baik dunia ini aja dulu sedikit aja. Dunia ini kada abadi, dunia ini kada banyak, dunia ini kada memuaskan, dunia tidak menyenangkan, bahkan dunia dikatakan oleh Allah, apa artinya? Mumpung kau berjalan, mumpung masih sehat, ya kan, mumpung masih di dalam keadaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberinya nikmat, gunakanlah, ya kan. Subhanallah, kita sampai ke masjid, begitu sampai ke masjid, karena berdua tadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi tabas dalam hadisnya itu. Apa itu tabas tadi ceritanya ibadat orang yang lawas hilang, lawas kada datang. Kedua kalinya mendengar data arwah tahajudan orang berlaluan berapa tahun kan ada beritanya pada kabarnya di mana di ulang dan sekalinya datang gembira berlaluan keluarganya ia datang. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembiranya melihatnya dengan orang yang mau datang. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan kalau memang benar ini sempat mengatakan Allah dari Rasulullah. Kalau ia banyak keliru, kalau ia ada salahnya, ulun akui inilah kekurangan ilmu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Apa bagi ulun berbagi, bagi kalau ulun bermanfaat untuk kita semua. Siap-siap kita sudah berada mau memasuki bulan Syawal. Bulan di mana ini adalah persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna